Alhamdulillah, pagi yang barakah ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udara segar setelah istirahat kita di malam hari. Allah kembali berikan kesempatan hidup dan Allah berikan kemudahan untuk bisa memulai kehidupan kita dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah terima seluruh kebaikan kita dan ketaatan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun di antara umat ini yang setia berada di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita memasuki halaman yang ke-226 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, halaman 264, halaman 264. Silakan ikuti di layar monitor. Pada pagi ini yang kita bahas adalah tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, masih dalam rasa takut, bab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'an, Inna min dha'fil yakin, sesungguhnya bentuk dari lemahnya keyakinan, anturdiyan nas bi sakhatillahi, di mana engkau mencari ridha manusia dengan mencari ridha manusia dengan menukarnya dengan kemurkaan Allah. Jadi di antara bentuk lemahnya keyakinan kepada Allah, mencari ridha manusia dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum ala rizqillah, engkau puji mereka dan engkau sanjung mereka atas rezeki yang Allah berikan. Engkau sanjung mereka, engkau dahulukan mereka dalam pujian dan sanjungan, maksudnya manusia, atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, lalu engkau hinakan mereka, engkau rendahkan mereka terhadap apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Ini maksudnya ketika seseorang misalnya di dalam kehidupan ini, misalnya dia pedagang, lalu ada pula datang pedagang yang lain dengan dagangan yang sama. Kita lebih dahulu di situ misalnya berdagang, lalu dia juga berdagang dengan barang yang sama. Nah, ketika hadirnya dia di tempat tersebut, lalu kemudian engkau tidak mendapatkan seperti biasanya, misalnya tidak mendapatkan seperti biasanya penghasilan penjualannya, lalu engkau hina dia, engkau caci maki dia terhadap apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Nah, disinilah bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada perkataan berikutnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris, bahwa sesungguhnya rezeki Allah itu tidak bisa ditarik oleh orang-orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Rezeki kita sudah ditetapkan Allah, rezeki kita sudah ditakar Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha luas. Tidak kita benci kepada seseorang ketika dia tidak memberinya kepada kita, atau kita tidak mendapatkan sesuatu darinya. Dan sesungguhnya rezeki Allah tidak bisa ditarik, dipindahkan oleh hirsu haris,
oleh orang-orang yang sangat berkeinginan. Saya pengen ini nih, sesuatu gitu ya. Lalu kemudian saya yang punya ambisi besar ini untuk mendapatkan, tidak bisa ambisi itu bisa menarik harta kalau Allah tidak takdirkan itu untuk dia. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa rezeki itu ditolak oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, al-ikhwafillah, hadis ini atau asar ini ya, akhrajahu Abu Nuaim fil Hilya wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman pada rakam 203. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang makna da'fi, bisa dibaca dengan du'fi ya, bi dhammid dhad ya, da'fi bi fathiha wa dhammiha ya, artinya itu diddul quwwati awas sihha, lawan dari kuat itu adalah lemah. Maknanya sesungguhnya bentuk dari kelemahan keyakinan, lemahnya keyakinan kita, lemah keyakinan seseorang itu apa? Mencari ridho Allah, mencari ridho manusia dengan murka Allah. Al-yakin huwa diddu syak. Yakin itu adalah lawan daripada keraguan. Kamal wa kamalul iman. Keyakinan itu merupakan bentuk dari kesempurnaan iman. Kita ini perlu hidup dengan keyakinan, yakin kepada Allah, yakin kepada takdir Allah, yakin kepada ketetapan Allah, dan yakin kepada apa yang Allah berikan itu yang terbaik, dan yakin kepada apa yang kita dapat itulah yang ditetapkan Allah untuk kita. Turdin nasa bi sakhtillah ay tu'siru ridahum ala ridallah. Engkau dahulukan ridha manusia untuk mendapatkan murka Allah. Engkau dahulukan ridha orang daripada ridha manusia. Dalam hidup ini kita akan dihadapkan dengan seperti ini. Apakah kita memilih ridha manusia atau ridha Allah? Akan kita hadapkan itu. Kan akan kita dapatkan dalam hidup ini seperti itu. Maka beruntunglah orang yang mencari ridha Allah dan tidak mencari ridha manusia dengan menukar dengan murka Allah. Ya. Di sini disebutkan wa antahmadahum tashkurahum wa tusni alaihim. Di sini ikhwafillah, di antara bentuk manusia ini ya, lemahnya keyakinan dia kepada Allah juga, bahwa dia memuji-muji orang, ya, menyanjung-nyanjung orang atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia lupa kepada zat yang pemberi rezeki. Dia hanya ingat kebaikan manusia semata. Ini juga bagian dari apa? Bagian dari yang dibentuk lemahnya keimanan itu. Bukankah kita bersyukur kepada orang atas kebaikan? Betul. Bahkan Nabi mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur dia kepada Allah bagi yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Tapi kita ini tidak lupa kepada zat yang memberi rezeki. Kalau ada orang berbuat baik kepadanya, manusia itu selalu disanjung, dipuji orang baik. Di mana majelis dia duduk, di situ namanya sudah disebutkan. Padahal Allah setiap hari, setiap detik dalam kehidupannya, mulai dia lahir bahkan dalam rahim ibunya sampai dia terlahir ke dunia, tak satu detik pun luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa kepada sang pemberi nikmat. Yang diingat hanya manusia. Wa antahmadahum ala rizqillahi. Ala rizqillah ay ma wasala minhu ilaik, ya, ala aidihim. Di Allah titipkan rezeki kepadanya, kemudian dari orang itu sampai rezeki kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui tangan dia. Ya, bi an tudhifahu ilaihim wa tansal mun'imal mutafaddila. Lalu kita lupa memberikan pujian kepada sang Khalik atas rezeki yang Allah titipkan kepada si fulan. Nah, ini di sifat manusia, di antara lemahnya keyakinan itu mencari ridha manusia dengan murka Allah.
lupa kepada sang pemberi nikmat dan selalu memuji manusia, ya, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Ya, inilah bahwa dia cela orang itu kalau Allah atas apa yang tidak Allah berikan kepadanya. Idza talabathum syai'an famana'uka dhammamtahum, idza talabtahum syai'an famana'uka dhammamtahum ala dzalik. Ya, engkau cela dia karena tidak mengasih, karena ya seperti yang saya contohkan di depan tadi, bahwa ketika dalam kehidupan ini, ya, ada orang-orang yang memang hasad, ya. Gara-gara si fulan saya nggak dapat nih, gara-gara si ilan saya terhalangi, gara-gara toko dia berdiri di samping toko saya dan saya lebih dahulu di sini jualan, gitu ya. Ini para pedagang misalnya, gitu ya. Maka gara-gara dia dagangannya di situ saya berkurang pendapatan. Ini nggak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ya, bahwa rezeki kita sudah ditakar Allah dan sudah ada bagian masing-masing. Tidak bisa kita, ya, mencela orang atas apa yang tidak Allah beri kepada kita. Ini gara-gara si fulan saya nggak jadi usaha. Gara-gara si fulan saya tidak mendapatkan keuntungan. Dan semua itu adalah sudah menjadi takdir, dan apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Nah, sesungguhnya rezeki tidak akan bisa ditarik oleh orang yang punya ambisi. Makanya di dalam ungkapan kita ada terkadang begini, ya, bahwa usaha tidaklah mengkhianati hasil. Ini memang benar, tapi ada sebuah ungkapan seakan-akan kalau usaha pasti berhasil. Jangan sampai kalimat ini membuat kita ketika usaha kita gagal, tidak sesuai ekspektasi, jangan sampai kalimat ini tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai mengatakan kalimat istirja. Ya, betul, memang ikhtiar itu perlu. Usaha itu sangat dituntut di dalam mendapatkan sesuatu, apalagi dalam, ya, rezeki. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu mendahului daripada keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Karena banyak orang, Mbak, ya, kalau ketika berusaha, ya, dan itu sudah dia pastikan berhasil. Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Ibadahnya tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Segala perhitungan bisa dibuat, ya kan? Kajian terhadap untung rugi bisa dipelajari, tapi, ya, kepastiannya tidak bisa kita dapatkan. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap usaha yang kita lakukan, maka janganlah kita terlalu tersiksa dengan itu. Makanya ada ungkapan apa? Cintailah dunia dan seisinya, sekedarnya saja, sehingga ketika dia tidak, atau ketika dia pergi dari kita, kita tidak terluka, ya. Tidak lukanya terlalu dalam. Cintai sesuatu di dunia ini boleh, karena fitrah, mencintai manusia, mencintai harta, mencintai anak, mencintai kekayaan, itu boleh bagi. Ya, apalagi profesi yang kita ngenderungi, cintai itu agar kita mendapatkan maksimal di dalam hasil. Tapi ketika itu dicintai melebihi dari Allah dan Rasulnya, maka akan sangat dalam luka di hati ketika ia hilang dari kita. Ya. Tidak ada yang paling mahal dalam hidup ini, ikhwafillah, daripada iman. Jangan sampai iman lepas dari sanubari kita. Biarlah dunia dan seisinya hilang, asal kita tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global dari hadis ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi, di mana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, ma yanbaghi an yakuna alaihi muslim, apa yang pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim, ya, di dalam hidup ini.
Apa yang pantas untuk dia buat. Ya. Min quwwati thiqati billahi wa tawakkuli alaihi. Ya, dengan ya, kekuatan, kuat thiqah, dengan betul-betul yakin kita kepada Allah Azza wa Jal, dengan kekuatan thiqah billah dan tawakal kepadanya. Ini yang mesti kita jaga, ya. Wa'tiqadi anna kulla syai'in bitadbirihi wa masyiatihi, dan meyakini bahwa setiap sesuatu itu dengan tadbir, ya, dengan ketetapannya, pengaturannya dan kehendaknya. Segala sesuatu tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti untuk kita amati itu. Tak boleh ya, kita melangkahi daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Ya. Wa min dzalika, dan di antara keyakinan dan di antara ketetapan Allah dan kehendak Allah apa? Di antara hal yang mesti, wa min dzalika al-asbab idza syaa Allahu rattaba 'alaiha nataijaha fa afadatil matluba biha. Ya. Di antaranya apa? Bahwa sebab-sebab yang mana jika Allah berkehendak, Allah akan berikan hasil, ya. Allah berikan hasil, fa'adatil matluba minha. Maka lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menentukan ini hasil, maka lakukan ikhtiar apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan itu. Tapi apakah kita pasti mendapatkannya? Nah, itu dia. Pak Yogi bongkar mobil nih, bongkar. Beli ini, beli itu, beli ini, ini selesai nih perkaranya. Tapi terkadang ada enggak tidak sesuai dari apa yang diharapkan Pak Yogi? Ya ada. Begitulah kehidupan. Ini ahli mobil beliau ini, bongkar mobil, bongkar pasang mobil. Maka pesan Syekh Shalih Fauzan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hasil-hasil begini. Maka itu lakukanlah apa yang mesti dilakukan sebagai bentuk ikhtiar manusia, tapi tidak ada kepastian yang pasti bahwa kita akan mendapatkan hal seperti itu. Ya. Wa in syaa'a mana'aha wa min ada'i nataijiha. Ya, jika Allah tidak berkehendak enggak akan dapat. Kalau itu bukan rezeki kita, kita tidak akan dapat. Jelas ya? Ya, Pak Adnan ini seorang tajir beliau, ya, melakukan usaha-usaha begini, tapi di dalam ikhtiar dia menghitung-hitung keuntungan atau menghitung barang yang sekian masuk per bulan, terkadang ada yang clash juga gitu kan. Daripada orang-orang yang berinteraksi dengan beliau tidak menunaikan haknya. Itu juga terjadi. Atau beliau misalnya sekarang sudah jalan usahanya, ya semoga Allah ya terus berkahi usaha beliau. Nah, ada pula orang yang membuka usaha di samping atau sebelum sesudah tokonya. Enggak perlu kita hasad, enggak perlu kita iri, karena masing-masing sudah ada rezekinya. Maka usahalah ya dengan maksimal, maka Allah akan menentukan hasilnya. Wa kullu dzalika raji'un ila Allah. Semua itu kembali kepada Allah. Lagi enggak bisa. Nasi yang sudah di tangan kita yang kita suapkan akan masuk ke mulut, terkadang bukan rezeki, jatuh juga. Ya, tidak masuk ke mulut kita. Wa kullu dzalika raji'un ila Allah fa huwa al-mahmudu 'ala as-sarra'i wad-dharra'i wasyiddati war-raha. Semua itu terpuji. Semua itu baik dan semua itu bagus. Ya, dalam kondisi senang dan susah, sulit, ya, dalam kondisi lapang dan sempit, apapun ketetapan Allah untuknya itu yang terbaik. Ini keyakinan ini yang harus dibangun, ikhwafillah. Ya Allah, dunia ini terasa berat bagi saya. Saya akan selalu musibah menimpa yang tidak kunjung selesai gitu ya. Bagian sebagai orang. Tapi kalau memang itu adalah harganya surga Allah, harus dijalani. Kalau itu adalah sesuatu untuk bisa mendapatkan ridha Allah, itu tentu dengan cara Allah. Cara pandang kita itu berbeda ya Pak Yogi. Untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mengeluh begini, Ustadz, anak saya ini, ujian saya luar biasa terhadap anak saya. Ujian saya sangat berat.
Saya punya anak sekian, ya. Yang satu ini ujiannya minta ampun. Saya betul-betul sudah merasa bahwa ujian terhadap yang satu ini luar biasa. Saya ingatkan begini, Pak, di antara perkataan as-salafus salih, bahwa ternyata ada di antara dosa manusia itu, saya bilang, ada di antara dosa manusia itu tidak diampuni oleh Allah kecuali bihammil aulad, kecuali dengan ujian pada anak. Bayangkan, baru dia agak terasa ringan. Ma minadz dzunub la yukaffiruhu illa bihammil aulad. Saya bilang ingat itu, karena Allah sudah menyebutkan ini adalah ujian. Harta anak itu ujian. Dan ternyata ada di antara dosa manusia ini tidaklah diampunkan oleh Allah kecuali dengan beban dia terhadap ujian anaknya. Jadikan itu sebagai untuk pelebur dosa, bersabar terhadapnya, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terus minta agar Allah berikan hidayah kepadanya. Jangan seakan-akan kiamat dunia ini. Jangan seakan-akan ya sudahlah, orang lain anaknya baik-baik, saya kok begini. Fa idza arafa hadza hana alaihi al-amr. Kalau dia sadar, insya Allah dia akan mudah lapang hatinya menghadapi itu. Dan tentu semua kita menginginkan anak yang saleh. Diceritakan oleh Syekh Uthman Khamis, ya, bahwa salah seorang masyayikh itu, ya, anaknya sangat banyak sekali. Ketika ditanya, apa yang menjadi rahasia engkau di dalam mendidik anak-anak? Semuanya saleh. Kata dia, ana la atrukud doa li auladi. Saya tidak pernah meninggalkan doa untuk anak-anak saya. Dalam setiap kondisi, keadaan, waktu, tempat yang mustajab, saya bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, khafilakumullah. Kembali kepada pembahasan kita bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla itu yang terbaik. Wa hadha huwa kamalul yakin. Dan inilah kesempurnaan daripada keyakinan kita, atau keyakinan yang sempurna apa? Bahwa semua yang kita terima dan semua yang kita dapatkan, semua yang kita hadapi ini, baik buruk maupun baik, atau baik senang maupun susah, semuanya apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berikhtiar, tapi belum juga berhasil, ulang lagi. Barangkali 2 kali ikhtiar, 3 kali ikhtiar, baru Allah hadirkan usahanya. Ustaz, saya sudah menikah dan saya belum juga punya anak. Usaha terus, minta doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang mendatangkan rezeki anak itu kepadanya, ya. Karena Allah yang mendatangkan rezeki anak itu kepadanya. Walaupun engkau telah melakukan satu tahapan usaha, kalau punya anak yang menikah, tapi tidak serta-merta dengan menikah langsung punya anak. Keyakinan ini yang harus ada, ya, keyakinan yang sempurna itu harus dimiliki, ya. Wa amma man ta'allaqa qalbuhu bin nas, adapun orang yang hatinya selalu terikat dengan manusia, wa malamal asbab, ya, kemudian fa in nala syai'an minal khairi ala aidin nasi madahahum, dan dia melakukan asbab-asbab, kalau dia mendapatkan sesuatu dari kebaikan dari tangan manusia, mereka puji manusia itu tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk lemah iman manusia. Bentuk lemahnya iman manusia, lupa kepada sang pemberi rezeki. Andre misalnya ketemu dengan Pak Direktur, kepala atasan. Andre, guna anak sehat. Ini kasih bonus untuk anak, karena antum sudah menikah. Masya Allah, beliau ketemu kepada setiap orang, bos saya mantap, bos saya bagus. Iya, dia bagus. Tapi yang pertama dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggerakkan hati dia untuk sampai rezeki itu kepada kita. Ini yang sempurna itu. Kadang kita lupa mata rantai itu. Kita hanya tahu orang baik, orang soleh, orang dermawan, tapi kita lupa kepada sang pemberi rezeki itu. Nah, ikhwafillah, ini makna daripada kalimat ini.
Bukan berarti kita tidak boleh bersyukur kepada manusia, bukan. Bersyukur kepada manusia itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa semua rezeki yang sampai kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illam yanal muradahu dhammahum ya walamahum fahada qad da'ufa yaqinuhu ukhtalla tawakkuluhu 'ala Allah. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya kalau dia tidak mendapatkan keinginannya, lalu dia cela orang itu, ya. Lalu dia hina, lalu dia salah-salahkan orang itu, dan ini bentuk lemahnya keyakinan dia dan ya rusaknya tawakal dia kepada Allah, tidak sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita kalau memang itu milik kita tidak akan hilang, yakinlah. Bukankah kita pernah mendengarkan hadis Nabi SAW, andaikan manusia berkumpul seluruh bumi mendatangkan manfaat untukmu, kalau bukan diizinkan oleh Allah, lan yanfa'uka abadan, tidak akan mereka sanggup berikan itu kepadamu. Ya. Sebaliknya, seluruh bumi pun manusia ingin menyakiti kita, ingin menganiaya kita, ingin membuat kita ya susah. Ya, seluruh bumi dan kekuatan ini yang ada, tapi Allah, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi itu semuanya. Jadi kita kuat dengan Allah, kita kuat dengan Allah, dan kita lemah kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, apalagi dari zaman yang seperti ini, ya. Kekuatan itu adalah selalu yang bersandar kepada Allah, dan kelemahan itu selalu orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma khatama sallallahu alaihi wasallam al-haditha, lalu Nabi menutup hadis ini bima yuakkid, yang menguatkan, wa yuwaddih, ya, serta menjelaskan ma qarrarahu fi awwalihi, apa yang beliau sebutkan di depan di awal hadis, ya. Bi annal ata'a wal man'a bi yajriyani bi amrillah. Ingat ini, ya, bahwa pemberian, ya, apa sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang tidak kita dapatkan terjadi dengan ketetapan Allah. Ingat itu. Makanya Nabi mengatakan inna rizqallah la yajurru hirsu haris. Rezeki itu tidak bisa ditarik oleh orang yang ambisi. Ambisi saja tidak bisa. Saya ambisi kaya, oh lalu saya usaha kaya saya seketika, enggak bisa. Ya, la yajurruhu hirsu harisin. Ya, untung rugi mendapatkan atau tidak itu terjadi dengan ketetapan Allah. Wa hasbi hikmatihi, dan atas hikmah yang Allah kehendaki. Ya kan? Wala yarji'ani ila hirsil abdi au karahati, dan tidaklah kembali kepada ambisi seorang hamba atau ketidakinginan seorang hamba. Semua kita pengen kaya, iya, ada keinginan itu. Tapi apakah bisa kita kaya atau tidak? Yalah, usahalah. Karena itu jalannya. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Ya, yang disuruh oleh agama ikhtiar. Lakukan usaha, lalu Allah yang akan menetapkan. Kalau Allah ridha kepada kita, ya Allah akan berikan. Ustaz, saya akan baik-baik saja kalau saya kaya. Belum tentu. Karena Allah yang tahu isi hati kita. Dalam hadis sebelumnya kan begitu. Bukankah Allah yang tahu hati pada setiap hamba. Bisa jadi kalau sudah usahanya kaya, usahanya jalan, duitnya banyak, mungkin tak ngaji lagi dia. Mungkin tak sabar lagi duduk 1 jam dalam majelis ilmu. Kenapa? Ada partner bisnis yang datang diskusi, menurut dia akan lebih berguna waktunya mengembangkan usahanya. Mungkin salat jamaahnya sudah mulai bolong. Zikir pagi dan sore tidak lagi ingat. Kita tidak tahu itu. Maka ketetapan yang Allah berikan, ketetapan Allah itu yang terbaik. Ini keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadits bab, bahwa ketersusunan hadis dengan bab anna fihi wujub. Di dalam hadis ini terdapat wajibnya ta'alluqil qalbi billah. Ya, ta'alluq
bergantung hati kepada Allah fi jalbin naf'i wa daf'idh dhurr. Ya, wajib hati kita bergantung kepada Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wa khaufihi wa khasyatihi wahda, wajib untuk takut hanya kepada Allah semata. Wa adabul iltifat ilal khalqi bimadhin aw dhammin ala ma yahsul min al-i'ta' wal mana'. Dan kita tidak boleh ya selalu ya melihat kepada manusia dengan memuji atau menghinanya, atau memuji atau mencelanya dari apa yang diperoleh, baik didapat ataupun tidak. Makanya ikhwah fillah, tak boleh kita terlalu sering bersandar kepada manusia, karena kalau sering bersandar kepada manusia kita akan selalu kecewa. Sandarkan harapan kita hanya kepada sang ya Khaliq semata, sang maha kaya, karena dia tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang satu, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allahi wa khasyatihi wa talabi rizqi min, wajib tawakal kepada Allah dan takut kepada Allah serta meminta rezeki darinya. Yang kedua, itsbatul qada'i wal qadar, ya, menetapkan al-qada' wal qadar ya kepada Allah semata. Usaha yang kita lakukan jika belum diridhai Allah, belum berhasil, maka terima dengan lapang dada. Yang ketiga, adabul i'timad 'alal asbab. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab-sebab semata. Sebab adalah usaha, ikhtiar, tapi tidak boleh kita menyandarkan hasil kepada sebab. Itu yang saya katakan tadi, bahwa usaha tidak pernah mengecewakan hasil. Jangan-jangan kalimat ini ya menyantarkan seseorang kepada keyakinan, kepada ya sebuah keyakinan bahwa sebab ya dia selalu harus bersandar kepada sebab. Jangan. Yang keempat, taqdimu ridallah ala ridal makhluk, mendahulukan ridha Allah dari ridha manusia, memilih ridha Allah ya daripada mencari ridha manusia. Ya, kalau ada dua pilihan, maka pastilah kita akan mendahulukan ridhanya Allah di atas ridha manusia. Jangan kita mencari ridha manusia lalu Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menguatkan hati kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah yang maha kaya, yang maha menetapkan segala sesuatu, dan agar kita selalu bersandar kepada yang maha kuat, tidak kepada yang lemah, makhluk yang lemah, dan gantungkan harapannya kepada Allah ya, jangan gantungkan harapan kepada manusia, karena kita akan selalu kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, Zat? Sering kita ini kita berharap fulan itu begini-begini, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Sadarlah, bangkitlah bahwa begitulah sifat manusia. Kita selalu kecewa oleh orang, dan kita tidak akan pernah kecewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segera bangkit dan carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mencari ridha manusia. Fa inna ridallah ghayatun tudrak, wa ridha Allah satu tujuan yang pasti bisa kita dapatkan. Wa ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridha manusia sesuatu yang pasti untuk tidak kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara